Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Tutorial. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat sebuah video ya, bagaimana tips atau cara tahap-tahap mendaftar dalam pelaksanaan PPDB online di Kabupaten Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Oke, sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe di bawah video ini, share juga videonya agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu sekalian, calon wali murid peserta PPDB online tingkat SMP di Kabupaten Gresik, perlu kami jelaskan bahwa sebelum nanti kita masuk ke video tutorial, baik itu zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi maupun jalur perpindahan orang tua, perlu kita jelaskan dulu ya alur dari PPDB pada tahun ini. Yang jelas pada tahun ini berbeda dengan tahun yang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan meskipun masih menggunakan sistem online ya. Jadi pada sekarang ini karena ada pandemi corona ya, COVID-19, jadi berbeda ya dengan sistem PPDB tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin Bapak Ibu mungkin online ya, tetap online daftarnya, terus Bapak Ibu bisa verifikasi berkumpul di sekolah untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk verifikasi. Nah, untuk tahun ini karena memang kondisinya seperti ini, ada prosedur penanganan COVID-19, jadi untuk PPDB di Kabupaten Gresik pada tahun ini menggunakan full online. Apa itu full online? Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang untuk verifikasi ke sekolah. Jadi Bapak Ibu tinggal mendaftar di rumah atau kolektif melalui sekolah SD MI. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memantau peringkatnya di online ya, via handphone, Android ataupun laptop pakai WiFi atau jaringan internet lainnya. Seperti itu. Jadi nanti akan kita verifikasi dan terus berkas-berkasnya apa? Kalau kemarin kan fotokopi ya Bapak Ibu, fotokopi nanti dikasih map, terus dibawa ke sekolah tujuan untuk diverifikasi sama petugas. Nah, untuk kali ini berkas-berkas tersebut difoto Bapak Ibu ya, difoto pakai kamera handphone ya, nanti diupload di laman PPDB Gresik. Diupload situ nanti akan kita verifikasi oleh tim secara online. Bapak Ibu yang tinggal memantau ya di rumah, verifikasi tersebut disetujui, di approval atau ditolak, di reject, Bapak Ibu bisa bantu. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam ya, itu sedikit penjelasan tentang perubahan sistem yang ada di Kabupaten Gresik. Saya akan tunjukkan juknisnya Bapak Ibu. Juknis ini sudah final ya. Ini sudah saya buka juknisnya. Juknis ini sudah final. Jadi untuk juknis ini dibuat untuk TK, SD, dan SMP ya. Jadi ada semua Bapak Ibu, kalau punya putra putri dari TK ke SD bisa lihat juknis ini. Karena ini saya buat khusus untuk SMP negeri, jadi saya akan langsung tarik ke bawah ke jalur SMP. Oke, saya jelaskan Bapak Ibu ya sedikit gambaran tentang PPDB ini. Untuk juknis ini Bapak Ibu bisa download di bawah ya, di deskripsi sudah saya sertakan linknya, mohon maaf. Jadi sudah saya sertakan linknya di bawah, Bapak Ibu bisa klik link tersebut untuk mendownload. Bapak Ibu bisa baca-baca apa aja persyaratannya. Seperti itu. Jadi ini ketentuan umumnya seperti ini, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi saya langsung aja, saya cuplik aja ya beberapa yang titik-titik poin yang penting. Jadi untuk PPDB ini diperuntukkan untuk siswa SD, MI, baik negeri maupun swasta Bapak Ibu ya. Terus peserta didik baru dilaksanakan peserta didik baru atau penerimaan peserta didik baru dengan melalui 4 jalur Bapak Ibu ya. Jadi ada 4 jalur yang bisa digunakan ya. Jalur zonasi, jalur afirmasi,
jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Untuk persentasenya Bapak Ibu, untuk jalur zonasi ada perbedaan Bapak Ibu ya. Jadi ada perbedaan untuk jalur zonasi ini yang tahun kemarin itu hampir 90% Bapak Ibu ya. Untuk tahun kemarin jalur zonasi ini 90% lebih ya kalau nggak salah tahun kemarin itu, jadi full zonasi. Untuk tahun ini untuk jalur zonasi ini hanya 50%, jadi 50% dari jumlah pagu ya, perlu kami tekankan ya Bapak Ibu biar paham. Terus untuk jalur prestasi ini agak berbeda ya dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin sedikit, sekarang untuk jalur prestasi ini 30% Bapak Ibu. Jadi jalur prestasi ini 30%. Dan ini ada perbedaannya. Dan yang ikut jalur prestasi ini tidak hanya siswa-siswi yang mempunyai sertifikat atau mempunyai piagam kejuaraan baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Jadi tidak hanya itu aja yang bisa ikut jalur prestasi ini. Tapi, ini ada tapinya. Bagi siswa-siswi yang mempunyai prestasi peringkat di kelas, ya, jadi peringkat di kelas, mulai dari mulai dari kelas saja ya Bu ya, saya agak bingung soalnya. Mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 ya, itu peringkat yang bagus, peringkat 1 dengan rata-rata yang bagus juga. Siswa tersebut juga bisa mengikuti seleksi dari jalur prestasi seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena jalur ini juga cukup besar persentasenya 30%. Bapak Ibu yang putra-putrinya punya peringkat kelas ya rata-rata tertinggi di kelasnya, mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 ya, punya prestasi, Bapak Ibu bisa mengikuti jalur ini seperti itu. Kemudian untuk jalur afirmasi ya, siswa miskin ya, ini 15% Bapak Ibu, 15%. Jadi syaratnya tentu ya, ada syarat-syaratnya, nanti saya sebutkan di bawah ada syaratnya. Terus untuk jalur perpindahan orang tua ini 5%. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bawah. Pilihan sekolah, setiap jalur maksimal 3 sekolah. Oke, jadi ada 3 sekolah pilihannya. Setiap calon peserta didik diterima melalui satu jalur dapat mendaftar yang tidak diterima ya. Jadi misalnya di jalur prestasi tidak diterima, gagal, tidak lolos, maka siswa tersebut bisa mengikuti di jalur zonasi seperti itu. Saya tampung nanti ada di bawah juknis ini, Bapak Ibu bisa download, bisa baca-baca. Terus penentuan desa kelurahan yang masuk dalam zonasi ya, ini ya 5 km. Perhitungan jarak ini oleh sistem ya. Jadi pakai pakai Google Map ya, pakai koordinat. Ini ada linknya. Ini syarat-syarat umumnya, Bapak Ibu bisa baca ya, saya tidak terlalu detail, Bapak Ibu bisa baca nanti di juknisnya, Bapak Ibu download seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke persyaratan umum Bapak Ibu. Berusia paling tinggi 15 tahun ya, tanggal 13 Juli 2020 ya, ditunjukkan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir seperti itu. Menyerahkan surat keterangan lulus. Oke. Terus yang ketiga, menyerahkan fotokopi kartu keluarga ya, atau surat keterangan domisili dari rukun keluarga atau rukun tetangga ya, mohon maaf, dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah. Jadi surat keterangan domisili ini dari rukun tetangga Bu ya, dari RT. Menurut juknis ini ya, dari RT, RW, terus dilegalisir atau disahkan oleh kepala desa atau lurah ya, yang menerangkan bahwa peserta tersebut atau orang tersebut ya, atau siswa tersebut telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Jadi kalau melihat dari juknis ini, jelas surat domisili ini tertanggal ya 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB seperti itu. Yang keempat, melampirkan foto calon peserta. Nah, ini menggunakan aplikasi Bu ya, menggunakan aplikasi GPS Code kamera ya di Android. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa ya, bagaimana sih foto, terus ada koordinatnya, Bapak Ibu bisa klik link di atas. Sudah saya sertakan link di atas ini. Bapak Ibu bisa klik link tersebut, nanti akan Bapak Ibu bisa
melihat cara menggunakan aplikasi GPS Code ya, sudah saya jelaskan situ di video tersebut detail. Oke, yang kelima, bagi peserta yang berasal dari luar kabupaten menyerahkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan asal dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Nah, ini ada sedikit kelonggaran ya untuk Kabupaten Gresik. Jadi setelah siswa dinyatakan diterima, baru siswa tersebut mengurus surat rekomendasi. Ya, biar tidak warawiri. Ya, jadi mempermudah orang tua tidak warawiri ngurus surat keterangan ini. Nah, karena ini juga masa pandemi, Bu ya. Terus yang keenam, orang tua murid wajib menandatangani surat pernyataan bermateri nomor 6000 terkait kebenaran pendaftaran pendidik yang masuk dalam sistem sebagai format terlampir. Nah, ini ada, Bu ya, nanti saya tunjukkan formatnya di mana. Ini ada di aplikasi. Oke, ini syarat-syaratnya. Afirmasi. Ya, ini salah syaratnya, Bapak bisa baca. Jadi untuk jalur afirmasi ini ya 15% ya, nanti saya sebutkan 15% ini ada syarat-syaratannya, punya KIP, surat keterangan tidak mampu, bermateri 6000 ya. Dan ini banyak sekali ya. Terus ini KK, Bu ya. Jadi untuk KK di sini untuk jalur afirmasi ini KK kartu keluarga itu yang wajib KK dari Gresik ya. Jadi ini sudah kesepakatan Bapak Ibu ya. Jadi dikhususkan untuk warga Gresik untuk jalur afirmasi ini. Jadi ya lebih mengutamakan warga Gresik. Ya, untuk yatim piatu juga di sini. Jadi Bapak Ibu bisa baca ya, sudah jelas ya. Yang intinya tadi ya. Jadi untuk hanya dikhususkan untuk warga Gresik ya, berkakang Gresik untuk jalur afirmasi ini. Oke, ini bisa Bapak Ibu baca juga nanti di juknisnya, bisa di-download ya. Saya sertakan di link di bawah kolom deskripsi. Oke, untuk perbinaan orang tua wali, nah ini kuotanya cuma 5%, Bu ya. Jadi ada surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Jadi jalur ini untuk Bapak Ibu yang mungkin bekerja di dekat di sekolah tersebut, Bapak Ibu bisa menggunakan jalur ini. Cuma 5%. Jadi kuotanya cukup kecil. Misalnya pagunya 320, 5% berarti sekitar 16 siswa. Seperti itu. Ada ya skala pengangkatan juga guru tenaga pendidikan khusus untuk peserta didik anak guru atau tenaga pendidikan SMP negeri. Seperti ini, Bu ya. Cara-caranya ada semua. Jadi tidak hanya untuk tenaga di sekolah tersebut. Jadi yang poin B ini ya. Jadi juga untuk lembaga atau instansi perusahaan. Berarti tidak hanya untuk guru atau tenaga di SMP negeri tersebut. Kalau kita baca juknisnya ya. Oke, jalur ketiga jalur zonasi. Jadi ini wajib memenuhi persyaratan umum ya. Ini ada ya, surat rekomendasi PT kebutuhan khususnya ini ya. Jadi sebentar saya jelaskan. Nah, untuk zonasi ini 50% Bapak ya, kuotanya ini poin B. Ya, terus nah ini akan dilakukan verifikasi ya. Jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan surat keterangan domisili dari RT RW, nanti akan dilakukan uji publik, Bu, atau bisa dikatakan sebagai verifikasi lapangan. Jadi kita akan cross check ya dari panitia untuk datang ke ke RT RW tersebut, kita pastikan ya, kita lokasi tersebut apakah benar ada warga tersebut tinggal di situ selama 1 tahun, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan cross check bahwa benar-benar ada siswa tersebut berdasarkan juknis ini, Bu ya. Nah, ini salah satu sudah semua Bapak Ibu bisa baca. Terus yang keempat jalur prestasi. Nah, ini jalur prestasi ya sudah ada semua ya. Jadi kalau punya piagam jadi harus minta ke Rekom ya, ke dinas, nanti dikasih skornya. Terus nah ini ya jelas ya tadi yang saya katakan, tidak harus yang punya peringkat prestasi tidak harus yang punya piagam ya, perlombaan kejuaraan tidak harus itu. Jadi bisa juga menyerahkan surat keterangan nilai rapor semester 7 sampai 11, jadi kelas 4 sampai kelas 6 ya. Untuk 3 mapel matematika, bahasa Indonesia dan IPA. Nanti suratnya ini keterangan ini seharusnya formatnya sudah di-share sama dinas ke kepala sekolah SD MI.
Oke, jadi ini ada persentasenya 30%. Ya, jadi apa namanya? Kalau jalur prestasi tidak ada zonasi Bu ya. Jadi bebas. Jadi Bapak Ibu bisa yang punya peringkat atau yang punya piagam bisa ikut jalur ini. Lintas sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa sekolah kan putra-putrinya ke sekolah lain ya. Misalnya di luar kecamatan, bebas. Itu jalur prestasi ini. Oke. Seperti itu sistem jalurnya. Ini ada seleksi prestasinya, Bapak Ibunya bisa Bapak Ibu baca, tidak saya jelaskan karena ini terlalu rinci ya. Jadi monggo dengan baca piyambak atau dengan baca sendiri ya, sambil download dibaca-baca. Oke, seperti itu. Itu jenisnya. Untuk video tutorialnya bagaimana cara pendaftarannya, Bapak Ibu bisa klik link di deskripsi ya, sudah saya sertakan di bawah. Nanti ada untuk jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi maupun jalur perpindahan orang tua. Oke, demikian video singkat saya mengenai Juknis ini. Bapak Ibunya sekali lagi bisa Bapak Ibu download di bawah. Juknis ini sudah final. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca-baca putra-putrinya diikutkan jalur yang mana. Jadi cukup fleksibel ya sekarang ya dinas pendidikan Kabupaten Gresik ya. Jadi ada beberapa kebijakan yang diambil sehingga sangat mempermudah termasuk saat pandemi corona ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk berkerumun datang verifikasi ke sekolah atau ke SMP negeri tujuan. Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah mendaftarkan putra-putrinya, kemudian memantau peringkatnya seperti itu. Untuk Juknis untuk prosedurnya atau cara-cara pendaftarannya nanti saya akan tunjukkan di video yang lain ya. Linknya ada di bawah, baik dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi maupun perpindahan orang tua. Saya buatkan semuanya Bapak Ibu, tinggal klik link di bawah. Oke, demikian Bapak Ibu video yang bisa saya buat, semoga bisa bermanfaat. Sekilas tentang Juknis ini. Share juga video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, aktifkan notifikasi dan dukung channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.